Selamat pagi. Pada hari ini saya coba akan mendiskusikan terkait Handbook 6 Edition Process Flow. Proses dalam Handbook 6 ini terdiri dari 5 proses grup, yaitu adalah initiating, ada planning, ada juga executing, ada juga monitoring and control, terakhir adalah closing. Kita akan mulai pada salah satunya dimulai dari proses grup initiating proses grup terdiri dari 2, yaitu adalah proses develop project charter dan juga identify stakeholder. Di sini develop project charter itu mendiskusikan terkait yang utama itu adalah pembuatan project charter. Nah, di develop project charter itu inputannya adalah bisnis dokumen, business case, ada juga benefit management plan, ROI-nya, NPV-nya, berapa, PCR-nya, bigger is better, terus juga ada agreement. Agreement tergantung kita lihat dari mana, apakah kita itu vendor ataukah kita aset. Kalau kita vendor, kita menerima agreement yang dari aset. Itulah pegangan kita, agreement CPM. Yang di vendor itu menganggap agreement itu adalah inputan atau juga masukan dalam si vendor. Sedangkan di aset, si agreement itu bisa berupa MOU atau service level agreement untuk terkait pembuatan develop project charter. Sini di inputannya adalah benefit management plan dan agreement, ada juga IEF-nya, ada juga IEF dan OPA. IEF itu enterprise incremental faktor, dan juga OPA itu organization proses aset. Nah, dan di situ kalau IEF itu ada internal dan eksternal, kalau OPA itu adalah internal. Kalau tools and tekniknya yang digunakan di dalam develop project charter adalah expert judgment, data gathering, ada juga brainstorming, dibiarkan seluruh stakeholder itu untuk mengungkapkan masukannya, inputnya, pikirannya, terus juga di grouping seluruh hasil-hasil itu ke dalam sub grup, yaitu dalam focus group discussion. Di sini moderator menggrupkan supaya lebih tajam per masing-masing proses grup. Ada juga interview, ingin lebih dalam terkait hal-hal yang itu, ingin lebih tajam terkait masukan dalam pembuatan project charternya. Di sini terus juga ada juga interpersonal and team skill, conflict management. Conflict management di sini ya terkait dengan conflict resolution-nya nanti seperti apa, apakah forcing, direct, collaborative, problem solve, terus juga withdraw, avoid, smooth, accommodate, ada facilitation, meeting management, ada meetings. Dalam develop project charter, outputnya yang paling utama itu adalah project charter sendiri yang merupakan embrio dalam project scope statement. Sebenarnya sih yang asal mulanya si project charter itu, embrionya itu terdiri dari business case, benefit plan, management plan, dan juga agreement. Di dalam itu juga terdiri dari yang bukan embrio dari si project charter, di mana isinya terkait dengan project business case itu adalah business need, ada analisis situasi dari analisis itu, terus juga analysis of situation, ada recommendation, ada juga evaluation. Di recommendation sendiri itu sudah jauh dibahas, itu terkait ada pendekatan apa yang digunakan dan juga tidak terbatas kepada milestone-nya, dependency-nya, roles and responsibility-nya, itu udah dibahas jauh sebelum project charter dibentuk di dalam
sebagai basisnya itu di business case, project business case. Sedangkan benefit management plan ada 7, ada target benefitnya apa, strategic alignment, terus ada time frame and correlation benefitnya itu seperti bagaimana, benefit ownernya bagaimana, matriksnya itu apa, assumptionnya, risikonya apa saja, itu di project benefit plan. Dan juga tadi yang agreement ya berupa ini service level agreement, MOU, atau agreement, biasanya sih kontrak yang digunakan project is being performed over an external customer. Kalau tadi yang pembicaraannya antara aset sama vendor. Oke, output yang utama dari develop project chart. Sorry, tadi saya juga belum bahas terkait IEF. IEF itu ada internal eksternal. Eksternal internalnya IEF itu berisi tentang kalau IEF itu, kalau yang internal itu organization culture, terus juga infrastruktur itu termasuk IEF internal, distribusi geografi, fasilitas dan resources, informasi teknologi softwarenya, resource capability-nya seperti apa, employee capability-nya seperti apa. Itu adalah IEF internal. IEF eksternal itu ya kondisi marketplace, social culture, influence, issue, legal restriction, commercial database komersial, academic research, government industrial standarnya seperti apa, financial consideration, konsiderasi finansialnya bagaimana, terus juga physical environmental element seperti apa. Sedangkan OPA itu ya proses, policy, prosedur, organization knowledge base, ya dua itu sih yang utama. Itu adalah inputan dari si project charter. Oke, di sini juga OPA-nya itu bisa juga terkait standar, policy, proses, prosedur, portfolio, program, project governance, monitoring and reporting methods, templates, historical information, and lesson repository. Terus juga outputnya itu yang utama adalah project charter. Terus tekniknya yang digunakan ini, terus juga yang outputnya tadi project purpose itu merupakan embrio dari seluruh project management plan yang akan dikembangkan selanjutnya. Seluruh project objektif, sukses kriteria ini akan jadi input, jadi masukan dari acceptance kriteria yang dalam project scope statement. Dan juga high level requirement itu akan menjadi embrio, jadi input dalam requirement documentation, requirement RTM dalam proses collect requirement. Terus high level project description itu juga akan menjadi embrio dalam project scope statement. Ada 4 project description, project exclusion, ada juga project deliverable, ada juga acceptance criteria. Overall project risk itu akan menjadi inputan dalam identify risk, semua milestone schedule akan menjadi inputan dalam develop schedule, atau ada juga menjadi define activities, estimate activity duration juga. Prepare financial resources akan menjadi inputan dalam cost estimate dan determine budget dalam plan cost management. Key stakeholder list akan menjadi inputan dalam identify stakeholder maupun juga plan stakeholder engagement. Project approval requirement ya itu mengatur terkait apa yang menjadikan project sukses, siapa yang mendesain project itu sukses, dan siapa yang menjadi yang sign off dalam project itu, yaitu project sponsornya siapa. Itu product exit kriteria, dan juga akan mendiskusikan terkait bila mana apa faktor, apa hal yang menyebabkan si project itu bisa di close atau di cancel gitu, yaitu dijelaskan di sini. Ada juga assign project manager yang responsibility authority levelnya seperti apa, dan juga nama dan authority dari sponsor authorizing the project charter.
Oke, pada high level, project charter juga meng-ensure pengertian yang sama kepada seluruh stakeholder. Jadi ini adalah pegangan untuk memberikan pedoman kepada seluruh stakeholder supaya mempunyai pengertian yang sama terkait apa key deliverable, milestone, roles and responsibility of everyone involved in the project. Itulah outputnya dan assumption log akan dimasukkan ke project dokumen. Oke, itulah adalah salah satu bagian dari proses group initiation. Nah, initiating tadi. Yang kedua, itu yang masuk ke proses group initiating adalah identify stakeholder. Identify stakeholder dimulai dari proses inputnya. Project document, change log, issue log, documentation. Oke, terus ada project charter, itu yang tadi develop project charter tadi, yang stakeholder list. Nah, itu masukkan dengan stakeholder. Business case, business management plan, juga jadi input dan stakeholder, public management plan, communication management plan, stakeholder engagement plan, melakukan proses iterasi dari proses sebelumnya, dari plan communication management dan plan stakeholder engagement, juga ada IF-OPA, internal, juga ada agreement yang hasil output dari conduct procurement. Itu yang akan menjadi inputan dari identify stakeholder. Oke, inputnya itu terus juga di sini kenapa IF atau OPA-nya itu adalah seperti contohnya origin culture, government industry standard, global, regional, geographic distribution, OPA-nya stakeholder register template, instruksi, stakeholder register from previous project, listener repository, gitu kan, itu yang menjadi basis dalam mengembangkan mengetahui identify stakeholder. Oke, itu selanjutnya apa? Expert judgment. Ada mungkin orang yang sudah ahli, mungkin dia langsung mengetahui kira-kira untuk project seperti ini stakeholdernya adalah A, B, C, D, E, Z gitu. Terus juga ada juga menggunakan data gathering berdasarkan kuesioner dan survei, kira-kira siapa yang akan menjadi stakeholdernya bila mana project akan dilakukan. Itu akan bikin survei, brainstorming, tiba inputan dari beberapa stakeholder lainnya, mengetahui kira-kira siapa saja stakeholder dalam suatu project ini. Data analisis, stakeholder analisis adalah dianalisa kira-kira list of stakeholder dan relevant information such as their position in the organization, roles on the project, states, expectation, attitudes, and their interest in the information about the project. Jadi tidak terbatas kepada interestnya, bagaimana rights-nya, legal or moral rights, terus juga ownership-nya, knowledge, terus juga contribution-nya bagaimana, terus juga ada dokumen analisis. Itu adalah bagian dari data analisis. Oke, terus juga ada data representation. Data representation itu ya stakeholder mapping tadi, sama representation kira-kira stakeholdernya itu power interest grid-nya bagaimana, power influence grid-nya bagaimana, impact influence grid-nya bagaimana. Itu ada juga stakeholder cube, ada salience model, juga ada direction of influence, kira-kira upward, downward, outward, sideward. Nah, dalam suatu ini following way. Jadi misalkan upward, senior management of the performing organization or of customer organization, sponsor or steering committee. Downward, yang di bagian bawah itu a team specialist contributing knowledge or skill in a temporary capacity. Outward, stakeholder groups or their representative outside the project team, such as suppliers, government department, the public and end user and regulators. The new sideward, the peers of the project manager, such as the project manager or middle manager, or who are in the competition for scarce project resources,
or who collaborated with the project manager in sharing resource or information. Terus yang terakhir adalah prioritization. Oke, itu adalah bagian dari data representation. Terus juga ada meeting. Jadi selalu ada expert judgment, diambil dulu datanya, data gathering, setelah diambil dianalisis data analisis, terus direpresentasikan data representation itu bagaimana sih, dan yang terakhir dimeetingkan bagaimana ininya. Setelah ini output yang paling utamanya adalah stakeholder register. Stakeholder register itu berisi apa? Identification information, assessment information, stakeholder classification, tadi, terus juga change request, itu ada proses iterasi. Nanti juga kalau stakeholdernya berubah, maka akan masuk ke PICC dan juga mengubah daftar list stakeholder register. Stakeholder registernya itu bila mana ada perubahan, maka dia akan berimpact kepada requirement management plan, communication management plan, risk management plan, stakeholder engagement plan. Requirement management plan kenapa? Karena mungkin nanti stakeholdernya berbeda, dia mempunyai requirement yang berbeda, itu masuk ke requirement management plan, communication management plan, ada yang baru, terus juga kita lakukan komunikasinya bagaimana, itu juga dibicarakan komunikasi sehingga mempengaruhi komunikasi management plan, risk management plan, dengan ada stakeholder baru, dia punya concern yang lain, risikonya bagaimana, itu masuk ke risk management plan, dan ada stakeholder yang baru, kita gimana untuk mengengage stakeholder yang baru itu dalam stakeholder engagement plan. Itulah proses utama dari dua proses yang masuk ke dalam proses grup initiating. Oke, kita mungkin nanti akan continue ke proses grup planning. Terima kasih.